Tapi Indonesia memberikan perlawanan itu yang jarang mereka dapatkan. Mereka sudah berjuang sepanjang laga, tapi mereka harus bisa mengakui bagaimana hebatnya Indonesia untuk memaksa mereka bermain imbang. Karena saya pikir sulit ya untuk berhadapan dengan Iran untuk kita memaksakan pertandingan. We could in the last hours. I think they arrived in good conditions. Of course, not as fresh as we would like to, but it's the conditions we have, and we will fight with that conditions. Any message for the fans who have supported the team throughout the tournament? Well, thank you very much for the support during the tournament, but the real day is today. Sayang seribu kali sayang, Indonesia hampir menjadi juara Asia dalam futsal. Tapi selepas full time seri, selepas extra time seri, selepas 5 penalti seri, sepakan yang ke-6 Indonesia ASEAN bangga punya Indonesia. Pengamat tak bisa berkata-kata, tim futsal Indonesia ukir sejarah di AFC Asian Cup 2026. Asia Tenggara akhirnya memiliki alasan untuk berdiri tegak di panggung futsal Asia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Timnas Futsal Indonesia tidak hanya tampil sebagai peserta, tetapi menjelma menjadi simbol perlawanan terhadap dominasi raksasa Asia. Di ajang AFC Asian Cup Futsal 2026, Indonesia menorehkan kisah yang membuat kawasan ASEAN bersatu dalam rasa bangga. Bukan karena sensasi sesaat, melainkan karena sejarah nyata yang tercipta di lapangan. Perjalanan tim futsal Indonesia di turnamen ini benar-benar melampaui ekspektasi. Sejak fase awal, Garuda menunjukkan mental berbeda. Tidak ada rasa inferior, tidak ada sikap menunggu. Indonesia datang untuk bertarung, dan itu terlihat jelas dari cara bermain, agresif, disiplin, dan penuh keberanian. Lawan-lawan besar yang selama ini menjadi momok Asia Tenggara dipaksa bekerja keras menghadapi tekanan Indonesia. Atmosfer perubahan terasa sejak laga pertama. Indonesia tampil dengan identitas jelas, pressing tinggi, transisi cepat, dan kolektivitas yang solid. Ini bukan futsal reaktif, melainkan futsal modern yang dibangun dengan perencanaan matang. Setiap pemain memahami perannya, setiap lini bergerak dalam satu irama. Di titik ini, pengamat regional mulai menyadari bahwa yang mereka saksikan bukan sekadar kejutan. Puncak emosi terjadi ketika Indonesia berhasil melewati fase-fase krusial yang selama ini menjadi penghalang tim ASEAN. Bukan hanya menang, tetapi menang dengan cara yang meyakinkan. Setiap gol terasa seperti pernyataan, Indonesia sudah naik kelas. Dan setiap peluit akhir berbunyi, rasa percaya diri tim semakin menguat. Bagi kawasan ASEAN, pencapaian ini memiliki makna besar. Selama puluhan tahun, Asia Timur dan Asia Barat mendominasi futsal benua. Tim-tim Asia Tenggara seringkali hanya menjadi pelengkap. Namun Indonesia mematahkan stigma itu. Dengan permainan berani dan struktur tim yang rapi, Garuda membuka jalan baru bagi kawasan. Pengamat futsal Asia bahkan kesulitan merangkai kata-kata. Apa yang ditampilkan Indonesia bukan sekadar keberuntungan, melainkan hasil dari proses panjang. Pembinaan berjenjang, kompetisi domestik yang semakin kompetitif, serta manajemen tim yang profesional mulai menunjukkan hasil konkret. Ini adalah buah dari kesabaran dan konsistensi. Keberhasilan Indonesia juga menciptakan efek domino. Negara-negara ASEAN lain mulai melihat bahwa dominasi Asia bukan sesuatu yang mustahil untuk ditantang. Indonesia menjadi bukti hidup bahwa dengan visi yang jelas dan keberanian untuk berubah, jarak kualitas bisa dipersempit, bahkan dilompati. Yang membuat pencapaian ini semakin istimewa adalah cara Indonesia melakukannya. Tidak bermain bertahan total, tidak mengandalkan keajaiban individu semata. Indonesia menang sebagai tim. Kolektivitas menjadi kekuatan utama. Setiap pemain rela bekerja untuk yang lain, menutup ruang, dan bertarung hingga detik terakhir. Mental juara inilah yang selama ini dirindukan. Dalam pertandingan-pertandingan ketat, Indonesia tidak goyah. Tekanan justru dibalas dengan ketenangan. Gol-gol penting lahir dari skema terlatih, bukan kepanikan. Ini menunjukkan kedewasaan bermain yang jarang dimiliki tim Asia Tenggara sebelumnya. Dukungan publik Indonesia juga menjadi faktor penting. Walau bermain di luar negeri,
energi supporter seakan hadir di lapangan. Media sosial dipenuhi dukungan, doa, dan kebanggaan. Semangat ini menjadi bahan bakar tambahan bagi para pemain untuk terus melampaui batas. Bagi ASEAN, Indonesia kini bukan hanya wakil, tetapi panutan. Cara membangun futsal, cara mengelola tim nasional, hingga cara membangun mental pemenang menjadi referensi baru. Negara-negara tetangga mulai menoleh, belajar, dan menaruh harapan bahwa era baru futsal Asia Tenggara telah dimulai. Sejarah yang ditorehkan Indonesia di AFC Asian Cup 2026 juga mengubah cara pandang Asia terhadap kawasan ini. ASEAN tidak lagi dipandang sebagai wilayah pinggiran futsal. Dengan Indonesia di garis depan, kawasan ini kini diperhitungkan sebagai kekuatan yang sedang tumbuh. Lebih jauh, pencapaian ini bukan titik akhir. Justru menjadi awal dari ekspektasi baru. Standar telah dinaikkan, dan tantangannya kini adalah menjaga konsistensi. Namun satu hal sudah pasti, Indonesia telah membuktikan bahwa mimpi besar bukan hal yang tabu. Tim futsal Indonesia telah menulis bab baru dalam sejarah. Bab tentang keberanian menantang batas, tentang kerja keras yang akhirnya berbuah, dan tentang kebanggaan kolektif yang melampaui warna bendera. Di momen ini, bukan hanya Indonesia yang bersorak, ASEAN ikut merayakan. Karena untuk pertama kalinya, kawasan ini bisa berkata dengan lantang, kami punya Indonesia, dan Indonesia telah membuat sejarah di Asia. Dunia futsal Asia sedang diguncang oleh satu nama yang sebelumnya nyaris tak pernah diperhitungkan dalam peta kekuatan global. Timnas futsal Indonesia kini bukan lagi sekadar kuda hitam, melainkan kekuatan nyata yang memaksa semua pihak membuka mata. Keberhasilan Indonesia melaju hingga babak final AFC Asian Cup 2026 menjadi titik balik besar, bukan hanya bagi futsal nasional, tetapi juga bagi persepsi dunia internasional terhadap sepak bola 5-5 dari Asia Tenggara. Langkah Indonesia menuju final tidak datang secara kebetulan. Perjalanan panjang, penuh tekanan, dan syarat pembuktian telah mengubah wajah tim ini menjadi simbol kebangkitan baru futsal Asia. Saat peluit akhir memastikan Indonesia mengamankan tiket ke partai puncak, sorotan tidak hanya datang dari Asia, tetapi juga dari Eropa. Media-media olahraga ternama di benua biru ramai-ramai menempatkan timnas futsal Indonesia dalam daftar tim yang wajib tampil di Piala Dunia Futsal mendatang. Perhatian besar itu bukan tanpa alasan. Indonesia tampil dengan karakter permainan modern, agresif, dan disiplin, sesuatu yang selama ini menjadi ciri khas futsal Eropa dan Amerika Selatan. Namun kini, gaya tersebut muncul dari tim Asia Tenggara, sebuah fenomena yang mengguncang status quo futsal dunia. Sejak fase grup, Indonesia sudah memperlihatkan sinyal bahaya. Intensitas tinggi, transisi cepat, dan keberanian menekan lawan sejak menit awal membuat tim-tim besar Asia kesulitan mengembangkan permainan. Bukan hanya menang, Indonesia menang dengan cara meyakinkan. Setiap laga menjadi panggung unjuk identitas, futsal cepat, cerdas, dan penuh determinasi. Memasuki fase gugur, tekanan meningkat berkali lipat. Lawan-lawan yang dihadapi memiliki tradisi panjang dan